Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu PPS, kali ini kita akan coba membahas model A rekap PPS perubahan pemilih. Jadi model A rekap ini adalah ketika DPS atau DPS HP ada perubahan dalam pemilihnya ya. Misalnya ini ya Ibu. Kita kasih contoh. Di sini ya. Di sini ada model A daftar perubahan pemilih yang dibantu atau yang dikerjakan oleh Pantarlih. Ini ada di TPS 1, Bapak Ibu. Contoh di sini ada tiga perubahan ya, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah peserta pemilih baru ya. Ini pemilih baru, ini keterangannya B, pemilih baru. Jadi perubahan ini yang pertama ketika ada data yang ada perubahan data misalnya, atau yang kedua itu ada perubahan tambahan pemilih baru, misalnya waktu pencoblosan itu peserta atau pemilih tersebut belum memiliki KTP atau KK ya, dan tidak berdomisili di situ. Nah, kemudian pada saat perubahan pemilih DPS sudah diumumkan, peserta tersebut memiliki KTP, otomatis ini harus ada perubahan ya, diterbitkan ini, terus ada tanggapan dari masyarakat, dan masyarakat tersebut membawa bukti berupa KK dan KTP, jadi harus ditambahkan. Misalnya di sini ada pemilih baru ada 2 ya, nomor 1 dan nomor 3, ini keterangannya B dan B. Dan ada pemilih yang diperbaiki, datanya ubah. Nah, tandanya U, ini status perkawinannya dari menikah bisa. Terus disabilitas ini yang awalnya tidak disabilitas, kemudian ternyata disabilitas. Ya, ini patokannya di sini ya, Bu ya. Nah, ini nomor TPS, per TPS ya. Ini per TPS, ini TPS 1 contohnya. Kemudian ini ada jumlah pemilih aktif. Jumlah pemilih aktif adalah jumlah keseluruhan pemilih ya yang berhak memilih para calon anggotanya, mulai dari DPRD provinsi, DPRD RI, DPRD kabupaten, dan presiden serta wakil presiden, seperti itu ya. Ini jumlahnya berapa? Kalau di sini ada 1 ya, dari sini berarti misalnya jumlah pemilihnya ada 1 ya per TPS tersebut. Nah, berarti ini 1 ditambahkan dengan ini ya, ada 3, berarti jadi jumlahnya 4. Nah, terus jumlah pemilih baru di TPS 1 itu jumlahnya ada 2, berarti ditambah 2 ini ditambah pemilih baru ini 2, berarti jadinya di sini 4. Nah, terus jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, ada tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tidak ada, dari semuanya itu tulis saja 0. Jumlah perbaikan data pemilih, nah, di sini udah ada 1 ya. Terus di sini ternyata ada perubahan ya, berarti jumlahnya di sini ditambah, itu jadi 2. Kemudian jumlah pemilih potensial, pemilih baru yang tidak memiliki KTP, di sini 1. Terus di sini ada 1 ya, ini keterangannya yang B nih. Nah, berarti 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ingat, ini adalah rekap per TPS. Jadi nanti ada, kalau memang ada 2 TPS tulis di sini 2. Nah, kalau memang sampai 5 atau sampai 10, jadi di sini tulis keterangan jumlah TPS-nya ada berapa. Ya, misalnya kalau contoh ini 1, terus kalau ini 4, tulis 4, jumlah pemilih barunya ini juga 4, terus jumlahnya 0,
ya. Kemudian kalau ini 2 diurutan sesuai yang di atas ya Bapak Ibu, 2. Nah, setelah selesai ini ya, Bapak Ibu mengisi berita acara ya. Ibu mengisi berita acara, ingat semua sampai bawah sini Bu ya, tanda tangan ketua semuanya. Terus memilih berita acara, rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPS. Nah, di sini terus pada hari apa diisi ya. Terus bertempat di sekretariat PPS Sungai Raya contoh atau apa ya. Terus dalam rapat tersebut PPS Sungai Raya misal melakukan rekapitulasi bangunan kelurahan desa apa. Nah, di sini ya. Misalnya jumlah TPS 1 ya. Jadi dilihat dari sini jumlah TPS-nya 1. Nah, terus jumlah pemilih aktif. Nah, misalnya di sini ada 4. Jadi di sini tulis 4. Terus jumlah pemilih baru. Sini pemilih baru 4. Terus ini jumlah pemilih tepat, ini jumlahnya 2 dan 2 ya. Berarti ini 2. Ini juga 2. Nah, jadi rekapnya adalah jumlah TPS per desa itu ada 1. Ini kan contohnya saya 1, berarti jumlahnya 1. Kalau ada 4, 10 gitu ya. Terus pemilih aktif, pemilih yang aktif itu pemilih yang punya hak pemilih ya, yang memenuhi syarat. Misalnya totalnya itu ada 4. Terus pemilih baru, nah, baru ada 4, tambahan, perbaikan data ada 2, pemilih potensial yang tidak memiliki KTP itu jumlahnya ada 2. Ini keseluruhan ya Bapak Ibu. Setelah itu, nah ini menerima masukan data dari perubahan data ini nih Bapak Ibu ya, seperti ini nih ya. Dan ini dalam rapat pleno nanti itu harus disertakan data yang otentik berupa fisik, data administrasi ya. Nah, data itu penerima masukan dari mana? Dari masyarakat ya, dari PKD atau dari perwakilan peserta pemilu. Nah, dimintakan bukti fisiknya. Setelah itu Bapak tulis ini ya, diisi ketua, anggota-anggota dan tanda tangannya masing-masing. Nah, seperti itu rekapitulasi PPS. Kemudian Bapak Ibu sini setelah rekap sudah selesai diisi ya, terus berita acara pleno juga sudah dilaksanakan dan diisi, PPS menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap PPS perubahan pemilih dalam bentuk salinan naskah asli. Ingat Bapak Ibu ya, asli yang harus diberikan yaitu kepada PPK, ke Panwaslu Kelurahan, Desa, perwakilan peserta pemilu jika ada perwakilan peserta pemilu ya. Terus adalah perangkat pemerintah. Nah, jadi di rapat pleno ini nanti isinya kan ada Panwas, terus ada perwakilan peserta, dan berikutnya perangkat pemerintah ya, harus dalam rapat pleno PPS. Nah, nanti diberikan naskah aslinya ya. Ini ya, untuk naskah asli itu ya diberikan kepada sekian ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan tentang BA rekapitulasi, terus rekapitulasi perubahan itu rekap PPS perubahan pemilih ya. Terus yang ini adalah model A daftar perubahan pemilih yang dibantu oleh Pantal. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.